Psikolog sebagai founder dari Bliss Happiness Clinic, dan Tita Cynthia, sarjana psikologi, seorang mahasiswa magister profesi psikologi Universitas YAI. Terima kasih, Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman Bliss, terima kasih sudah join di malam hari ini di webinar tentang memaafkan gitu ya. Memaafkan haruskah melupakan gitu. Oke, baik. Salam kenal. Saya Ratri Kartika Ningtyas selaku founder dari Bliss Happiness Clinic. Malam hari ini sebenarnya kita webinarnya santai ya, lebih kita akan sharing sama-sama dan saya akan ditemani oleh Tita. Oleh Tita kita akan sharing sama-sama tentang tema memaafkan. Nah, kemarin tuh saya dan Tita sharing ini kan masih bulan Syawal ya, belum belum lama lewat Lebaran. Nah, kan tema-tema memaafkan, isu-isu tentang memaafkan juga masih rasanya hangat gitu ya di pembicaraan kita gitu, atau juga mungkin meskipun Lebaran udah lewat tapi kok masih ada yang mengganjal ya gitu, merasa mestinya saya udah bisa memaafkan nih gitu waktu Lebaran kemarin gitu, tapi kok ternyata masih ada yang mengganjal gitu mungkin. Oke, jadi saya dengan Tita berinisiatif, yuk kita bikin webinar untuk kita bisa sharing sama-sama gitu. Jadi dengan sangat senang hati kami ingin mendengar cerita juga gitu ya dari teman beli sekalian tentang pengalaman memaafkan ini bagaimana sih gitu. Terima kasih, Bu. Teman-teman semua, perkenalkan saya Tita. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi ya, Bu, terkait dengan topik memaafkan. Gitu. Kita akan bahas tentang memaafkan. Haruskah dalam memaafkan itu kita melupakan? Gitu. Yes, di sini saya membutuhkan komitmen teman-teman untuk dari jawaban yang teman-teman berikan untuk tidak disebarluaskan atau dibahas di luar webinar saat ini gitu kan. Jadi teman-teman tidak perlu ragu atau takut untuk menjawabnya gitu ya. Ya, kalau gitu kita mulai. Berdasarkan pengalaman teman-teman, untuk memaafkan itu mudah atau sulit? Mudah. Terus yang lain kira-kira gimana nih pengalaman untuk memaafkannya? Apakah mudah ataukah sulit? Oh, ada mudah diucap tapi sulit dilakukan. Ya, ada yang bilang sulit. Berarti ini yang lain kadang sulit, kadang mudah. Ya, jawabannya beragam ya. Ada yang ada yang mengatakan mudah, ada yang mengatakan mudah untuk diucapkan, tapi ternyata untuk dilakukannya cukup sulit gitu. Ada yang mungkin merasa kadang sulit, kadang mudah gitu. Adakah hal yang saat ini sampai saat ini itu sesuatu yang belum bisa dimaafkan oleh teman-teman? Jawabannya boleh dijawab di chat box lagi. Ada ya. Jadi di sini beberapa dari kita ya, mungkin uh, ada nih dari berdasarkan pengalaman ada yang sesuatu yang uh, mengganjal di hati atau perasaan tidak nyaman dari yang entah dilakukan oleh orang atau uh, apa gitu. Itu yang belum bisa dimaafkan. Mungkin secara terucap, iya, iya dimaafin gitu. Tapi ternyata masih ngeganjel nih di hati gitu. Apakah memaafkan itu terasa mudah atau sulit untuk dilakukan oleh teman-teman? Yang menjawab mudah, apakah dengan kita memaafkan eh, itu terasa apa yang membuat kita tuh merasa sulit untuk memaafkan dan apa yang membuat kita merasa mudah untuk memaafkan? Tuh. Untuk yang tadi ngerasa oh mudah, ternyata apa sih yang membuat memaafkan itu terasa mudah? Nah, untuk yang menjawab sulit, apa aja sih yang membuat memaafkan tuh terasa sulit atau berat gitu atau masih mengganjal di hati? Ada tergantung permasalahannya.
Wah, jawabannya menarik ya ini. Ada yang menjawab tergantung permasalahan, ada yang mengatakan sulit karena diri kita itu belum siap untuk benar-benar memaafkan, masih merasa marah dengan keadaan atau orang tersebut. Jadi eh, kadang itu ada muncul perasaan yang kita tuh ternyata masih terasa agak sulit atau berat ya untuk benar-benar memaafkan banget gitu. Walaupun mungkin secara lisan udah iya dimaafin, atau dalam hati oh ya, atau mungkin nih momennya kemarin Lebaran ada broadcast gitu kan. Mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin gitu. Terus kita bahas oh iya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata dalam hati masih ada nih yang ngeganjal. Sulit karena terhalangi oleh ego kita sendiri. Lalu menurut pribadi saya mudah Kak, karena tidak kan ketika kita tidak memaafkan saya merasa saya merasa ini teman-teman semua yang pengalaman yang teman-teman alamin itu reaksi yang wajar gitu ya ketika kita merasa eh, ada pengalaman yang kurang mengenakan gitu atau mengganjal. Untuk merefresh, untuk apa ya namanya, teman-teman mendapatkan oh gimana sih, apakah dengan memaafkan tuh harus biar biar aku bisa ngerasa lebih lega tuh eh, gimana ya. Jadi sebenarnya kalau kita tuh ngerasa pengalaman yang tidak mengenakan gitu ya, mungkin terasa kita marah, sakit hati, sedih, atau mungkin perasaan-perasaan negatif yang lain, itu tuh wajar untuk dialami oleh siapa aja. Jadi kalau misalnya kita mungkin ngerasa ada yang nyakitin hati kita ngerasa marah atau sedih, itu wajar gitu. Ini karena perasaan itu tuh bisa dialami oleh siapa aja. Bisa oleh laki-laki, bisa oleh perempuan, bisa oleh eh, mungkin kakek-kakek atau nenek-nenek. Pokoknya ini perasaan itu tuh wajar untuk dialami oleh semua orang gitu. Nggak mengenal usia, nggak mengenal jenis kelamin gitu. Terus, nah, ada nih mungkin beberapa mitos tentang memaafkan yang sering kita dengar sehari-hari gitu. Nah, mitos-mitos ini sebenarnya itu perlu kita ketahui kebenarannya gitu. Kayak misal pertama nih, dengan memaafkan itu semuanya bakal baik-baik saja. Padahal pengalaman yang lalu itu mungkin terasa menyakitkan, dan nggak apa-apa kalau misalnya kita ngerasa tuh eh, pengalaman itu nggak membuat kita tidak nyaman gitu, terasa menyakitkan gitu. Dengan memaafkan itu berarti kita udah menerima kalau pengalaman tersebut merupakan bagian dari diri kita. Jadi kita tuh menerima kalau misalnya ada nih pengalaman yang tidak mengenakan di hidup kita, mungkin bisa uh, teman kita ngomong tidak mengenakan ke kita, atau mungkin pengalaman putus cinta, itu kan bagian dari hidup gitu. Nah, di tahap ini di sini kita tuh menerima kalau oh iya wajar, nggak apa-apa kalau misalnya kita ngerasa sedih atau kita ngerasa marah, itu reaksi yang wajar gitu. Dengan memaafkan berarti kita udah menerima nih kalau itu pengalaman yang tadi negatif itu, yang tidak mengenakan itu merupakan bagian dari hidup kita. Lalu dengan memaafkan, pengalaman buruk tersebut akan menimpa kita lagi gitu. Jadi kalau misalnya nih ada eh, orang yang menyakiti hati kita, kalau misalnya kita maafin, wah nanti dia bisa ngelakuin hal yang sama lagi nih, bakal nyakitin hati kita lagi nih. Tuh. Padahal kalau misalnya ketika kita menyadari, ketika kita menyadari dan kemudian kita di kemudian hari itu bisa menghindari diri kita dari pengalaman tersebut gitu. Terus mengambil pembelajaran dari pengalaman yang kita alamin itu sehingga tidak terjadi di kemudian hari gitu. Jadi justru di sini ada pembelajarannya gitu supaya kita nggak mengalami pengalaman yang sama dengan orang yang sama, atau pengalaman di cerita yang sama gitu. Ada pembelajarannya. Lalu, nah dengan memaafkan, kalau kita maafkan orang nih, berarti kita harus damai sama orang itu dong. Itu kan kadang muncul ya, mungkin muncul di pikiran kita, ketika kita misal kita curhat sama temen atau temen curhat sama kita, terus kayak, oh ntar sama aja kayak
kita harus ini lagi dong, bla 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 gitu. Padahal yang sebenarnya memaafkan itu nggak berarti kita tuh harus balik lagi sama orang itu. Maksudnya di sini sebenarnya kita tuh bisa ngasih jarak sama orang itu, jarak atau batasan gitu ya. Atau mungkin bahkan mengakhirinya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini mau tetap berhubungan sama orang itu, tetap balik lagi, itu kan nggak salah dong, sesuatu yang baik gitu. Nah, dengan memaafkan, dengan kita memaafkan, itu akan lebih mempermudah jalan untuk memperbaiki hubungannya gitu. Lalu, nah ini yang jadi topik kita nih. Apakah dengan memaafkan itu sama dengan melupakan? Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah dengan memaafkan itu sama dengan melupakan? Tidak sama. Ada yang jawab tidak sama. Nah, yang yang perlu kita ketahui itu adalah bukan memaafkan sama dengan melupakan, tapi yang kita perluin itu adalah memaafkan dan mengingat gitu. Kalau misalnya kita melupakan, justru bikin kita tuh hilang pembelajarannya atas pengalamannya itu kayak oh dengan begini, dengan mengalami ini kita harusnya tuh bisa menghindari bla bla bla. Itu kan ada proses pembelajaran ya dari pengalaman. Nah, dengan kita melupakan, kita tuh jadi hilang pembelajarannya gitu. Jadi yang perlu kita ingat itu, yang perlu kita lakukan itu bukan melupakan, tapi justru memaafkan dan mengingat gitu, teman-teman. Ya, untuk selanjutnya, eh, ketika kita tidak memaafkan eh, orang lain itu sama dengan kita orang jahat. Kalau kita nggak maafin, berarti kita orang yang jahat dong nih. Kita nggak baik dong, nggak besar hati gitu. Padahal yang sebenarnya ketika kita itu tidak diharuskan untuk memaafkan seseorang untuk menjadi seseorang yang baik gitu. Kalau kita mau jadi orang baik, nggak harus dengan memaafkan orang itu gitu. Memaafkan itu cuma sebagai pilihan kita eh, yang kita milikin kalau misalnya kita tuh mencari kedamaian dan penyembuhan atau ketenangan hati tuh. Jadi nggak serta-merta dengan kita kalau kita nggak maafin dia kita langsung jadi sosok atau orang yang jahat, enggak gitu. Jadi enggak dengan kita tidak maafkan bukan berarti kita jadi orang yang jahat, tapi lebih kepada dengan kita memaafkan itu kita akan mendapatkan kedamaian dari memaafkan itu gitu, dan itu bisa menjadi proses penyembuhan kita atau kalau bahasa ininya healing gitu ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, kalau ini kan tadi kita ngebahas soal mitos-mitos nih tentang memaafkan. Sekarang kita bahas soal memaafkan itu sendiri apa sih gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan didampingi, akan dibersamai oleh Bu Ratri. Mari kita sambut Bu Ratri. Silakan Bu. Terima kasih, Rita, Iya pembukaannya. Bu. Oke, seru ya teman-teman. Udah mulai ini juga nih, tadi udah sharing juga. Ada yang mengatakan sulit, ada yang mengatakan mudah, memaafkan, tergantung dari situasinya, tergantung dari masalahnya gitu ya. Kemudian apakah kemudian memaafkan itu harus melupakan? Ternyata enggak juga ya gitu ya. Tadi kita sudah kasih penjelasannya, ternyata tidak harus harus melupakan loh gitu. Kita tetap bisa kita tetap jelas ya karena kita kan sebagai manusia punya memori gitu. Memori itu kan tidak bisa hilang gitu kan ya. Tetapi bagaimana ketika kita mengingat, bagaimana ketika ada proses mengingat, tetapi ada proses memaafkan juga gitu. Oke, baik. Kita gantian aku yang share screen ya. Oke, tadi sampai
sini ya. Apa sih memaafkan itu gitu ya? Oke, ini ada definisi menurut Robert Enright gitu ya. Apa sih arti memaafkan? Memaafkan itu berarti bahwa seorang atau individu secara masuk akal menentukan bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil. Jadi ada penghayatan juga bahwa dirinya itu mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya, ada penghayatan bahwa aku diperlakukan tidak adil, mendapat pengalaman tidak menyenangkan. Memaafkan ketika mereka melepaskan kebencian dan respon-respon terkait yang menjadi hak mereka dan berusaha menanggapi pelaku berdasarkan prinsip moral kebaikan yang mungkin termasuk belas kasih, kemurahan hati, dan cinta. Jadi proses pemaafan itu kalau dari teorinya Robert Enright ini, dari definisinya, itu juga ada penghayatan bahwa aku gitu ya, individu itu menghayati dirinya mengalami kerugian gitu. Jadi itu yang pertama dulu tuh gitu. Jadi bahwa ada pengalaman tidak menyenangkan, ada penghayatan bahwa dirinya sebagai korban gitu. Itu yang kemudian dari situ proses memaafkan berjalan. Kalau merasa dirinya baik-baik aja gitu kan, apa yang perlu dimaafkan gitu kan. Jadi eh, tahapnya justru ada penghayatan dulu nih tentang posisi yang dialami gitu, posisi yang merasa dirugikan, merasa disakiti, merasa diperlakukan tidak adil. Jadi sebenarnya merasa sakit hati itu adalah eh, proses awal dari memaafkan yang mungkin justru kita tidak sadari ya gitu. Semakin kita mengetahui, menyadari seberapa rasa sakitnya seperti apa gitu ya, itu sebenarnya kita justru memulai tahap pemaafannya, prosesnya gitu. Ya, kalau kita tidak cukup untuk mengenali, tidak cukup untuk menghayati seberapa sih luka kita, seberapa sih sakit hati kita gitu ya. Justru proses memaafkan itu menjadi lebih sulit untuk clear gitu. Jadi memaafkan justru dimulai dari proses kita menghayati dulu nih perasaan kita sebagai korban, kita sebagai orang yang dirugikan, kita sebagai yang diperlakukan tidak adil. Oke, kemudian nah, ketika memaafkan itu kita melepaskan perasaan dan pikiran negatif. Bisa marah, bisa sedih gitu ya. Ketika diperlakukan tidak adil kita marah, tapi ketika kemudian kita juga dengan diperlakukan tidak adil itu jadi kehilangan sesuatu, mungkin juga ada sedih gitu ya. Bisa jadi ada kecewa juga gitu. Nah, yang disebabkan oleh seseorang yang telah menyakiti gitu ya. Kemudian kita menggantinya dengan eh, perasaan dan pikiran yang lebih positif. Itulah proses memaafkan. Jadi ada perasaan dan pikiran negatif yang disebabkan oleh orang lain gitu ya. Kemudian proses menggantinya itulah proses memaafkan. Kemudian ada sebuah penelitian nih gitu. Laki-laki dan perempuan itu lebih mudah memaafkan siapa sih gitu? Laki-laki kah atau perempuan kah? Ini ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa perempuan itu kurang mampu mengatasi sikap unforgiveness terhadap diri sendiri dan situasi, namun lebih mampu mengatasi sikap unforgiveness terhadap orang lain. Jadi ternyata perempuan itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kalita dan Ross ini ya, tahun 2021, bahwa perempuan itu memaafkan orang lain lebih mudah, tetapi memaafkan diri sendiri justru lebih sulit gitu ya buat perempuan. Nah, menarik ya teman-teman, ternyata kita juga selama ini tuh lebih banyak fokus ketika memaafkan tuh terkait dengan orang lain. Tapi sebenarnya ada loh memaafkan itu yang terkait diri sendiri gitu. Nah, kalau Lebaran kemarin prosesnya adalah kita saling meminta maaf gitu ya, saling memaafkan itu kan terkait dengan orang lain. Tapi sudah pernah nggak sih kita minta maaf sama diri sendiri gitu ya? Ternyata buat perempuan dalam penelitian ini lebih sulit gitu memaafkan diri sendiri. Tapi perempuan itu lebih mudah memaafkan orang lain. Perempuan terfokus untuk menjaga hubungan dengan orang-orang. Kegagalan dan keresahan diri sendiri dianggap dapat mengganggu keharmonisan dengan orang lain dan mengancam potret diri positifnya. Jadi
perempuan itu lebih concern untuk menampilkan dirinya positif gitu ya. Nah, tetapi diri eh, dia dengan dirinya sendiri mungkin karena terlalu terlalu ingin menampilkan sesuatu yang positif, sebenarnya ada konflik internal loh gitu ya. Nah, perempuan-perempuan nih, perempuan-perempuan gitu ya, prosesnya seperti itu gitu ya. Ini bisa saja teman-teman tidak setuju terkait ini, kita bisa discuss gitu ya. Ini hanya sebuah paparan hasil penelitian saja, dan boleh nanti kita sharing pengalaman teman-teman. Nah, lalu pemaafan ini sebenarnya terkait dengan interpersonal, jadi memang terkait dengan orang lain, dan juga intrapersonal, jadi proses proses dalam diri gitu ya. Memang dalam pemaafan ini akan terkait eh, hubungan dengan orang lain, saling memaafkan, ada yang meminta maaf, ada yang memberi maaf gitu ya. Tetapi pemaafan juga bisa berarti intrapersonal. Saya yang terluka tadi kan tahapnya adalah menghayati bahwa dirinya merasa terluka, dirinya merasa eh, tidak apa diperlakukan tidak adil gitu kan. Artinya kan ada yang tersakiti nih bagian dari diri. Nah, saya itu bertanggung jawab untuk menyembuhkan diri saya sendiri sebenarnya, tanpa orang yang menyakiti tadi meminta maaf atau tidak. Kalau misalnya nggak meminta maaf misalnya gitu ya, lalu apakah kita akan membiarkan luka kita begitu saja, gitu kan? Kita kan tetap perlu punya tanggung jawab ya untuk diri sendiri gitu. Artinya intrapersonal ini tetap perlu dilakukan. Tetap intrapersonal ini adalah proses pemaafan yang mesti dilalui gitu ya. Tanpa sebenarnya ada interpersonalnya, apakah si dia meminta maaf atau tidak gitu ya. Si dia berubah atau tidak, merasa bersalah atau tidak gitu. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa proses interpersonal juga akan mempengaruhi intrapersonalnya. Ketika si dia meminta maaf, itu kan prosesnya akan beda ya dengan ketika si dia tidak meminta maaf. Tetapi bahwa mengobati luka itu tanggung jawabnya kita. Yang mengobati lukanya siapa? Ya kita sebenarnya ya, yang mengobati luka ya kita sendiri sebenarnya. Bukan si dia yang menyakiti kan, yang mengobati lukanya. Yang tahu seberapa terluka seperti apa kan kita sendiri. Nah, tetapi ketika yang bersangkutan ini meminta maaf, ketika yang bersangkutan eh, apa menampilkan rasa bersalah gitu kan, itu akan membantu proses intrapersonal gitu ya teman-teman. Jadi eh, kita mungkin seringkali merasa bahwa pemaafan ini terkait dengan interpersonal, terkait terkait dengan interpersonal saja gitu, terkait dengan eh, aku bisa memaafkan kalau dia meminta maaf, aku tidak bisa memaafkan kalau dia tidak berubah misalnya begitu ya. Jadi hanya terkait dengan interpersonal saja. Kita seringkali juga tidak memperhatikan yang intrapersonalnya. Meskipun sebenarnya memang ini saling berkaitan. Gitu. Ketika si dia meminta maaf, itu akan lebih membantu kita lebih mudah dalam intrapersonalnya. Meskipun tidak langsung juga bisa sembuh dengan minta maaf aja gitu ya. Ini dua 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 proses yang sebenarnya berjalan berparalel gitu loh. Berjalan bersama-sama untuk saling melengkapi. Lalu tahapnya apa sih gitu ya? Tahapnya yang pertama uncovering tahap uncovering ini tadi penghayatan. Kita mulai terbuka dengan luka kita. Kita terbuka dengan rasa sakit gitu. Kita menghayati bahwa oke, saya merasa dirugikan di sini, saya merasa sebagai korban dan lain sebagainya gitu ya. Ini kalau simbolnya adalah patah hati. Di sini ya memang ini fase-fase menyakitkan nih di awal-awal. Tapi ya itu tadi gitu, ternyata fase-fase menyakitkan, kita lebih terbuka dengan rasa sakit, lebih terbuka dengan apa emosi-emosi kita itu sebenarnya justru kita sedang memasuki tahap awal dari memaafkan. Nah, seringkali kan kita tuh juga tidak tidak mau, tidak siap untuk betul-betul kita tuh bertemu dengan
diri sendiri yang terluka ini loh, gitu ya. Seringkali itu kita menghindari gitu, menghindari lukanya gitu. Nah, justru ketika kita menghindari, kita akan semakin sulit memaafkan. Kita nggak ngerti lukanya itu seperti apa, besarnya segini atau segini, bentuknya seperti apa, bentuknya begini atau bentuknya begini gitu ya. Seperti apa sih kita kenali gitu rasa rasa sakitnya seperti apa, kalau dirasakan seberapa besar bobotnya gitu. Jadi kita betul-betul membuka diri dan membuka dan menyadari gitu dengan fase-fase yang tidak menyenangkan ini. Ini yang biasanya orang tuh nggak mau melalui ya. Jadi tahap awal aja udah nggak mau melalui gitu ya. Karena memang terasa menyakitkan, terasa sangat tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Tapi ini ya memang mesti dilalui untuk kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya decision phase. Decision phase ini adalah di mana kalau tadi di fase pertama lebih banyak emosinya ya, emosi kita terbuka dengan perasaan kita. Di tahap yang kedua ini lebih banyak kita berpikir secara logika, mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan dengan uh, pemikiran gitu ya. Kemudian emosi yang kita rasakan tadi mulai kita bawa ke logikanya gitu. Kemudian uh, workplace ini ya kita mulai bekerja deh dari mempertimbangkan oke, kalau aku begini ini seperti apa, lalu kalau aku melakukan ini akan bagaimana, ini mulai ada aksi gitu ya, dan kemudian deepening atau lebih mendalami lagi prosesnya gitu. Oke, uncovering ini ya, jadi seseorang mulai terbuka gitu dengan rasa sakitnya gitu ya, kemudian menghayati lagi pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan ya, supaya dia bisa betul-betul melepaskan karena dia tahu rasa sakitku seperti ini, besarnya sekian dan seterusnya. Apa yang terjadi pada fase uncovering? Di sini mungkin banyak fase-fase mekanisme pertahanan ya, defense mekanismenya, kemarahannya juga mulai disadari gitu ya, dan bisa jadi ada proses konfrontasi kemarahan. Tapi konfrontasi kemarahan ini untuk melepaskan, bukan untuk memendam. Jadi uncovering, dibuka gitu, kemarahannya dibuka. Kemudian Anda mulai mengakui, oke, yang saya rasakan saya malu, saya merasa saya malu, saya merasa saya sedih. Jadi mengakui ada proses menyadari banyak energi yang dikeluarkan akibat pengalaman menyakitkan tersebut. Jadi penghayatan, aduh rasanya capek banget gitu ya. Jadi, di sini memang uncovering ini fase yang emosional, banyak melibatkan emosi. Menyadari ada pemikiran berulang terhadap pengalaman yang menyakitkan, pemahaman bahwa sebagai pihak yang dirugikan gitu ya, akan membandingkan aku ini loh, aku kan rugi di posisinya begini, kamu kan enak gitu ya, kamu kan enak, jadi membandingkan gitu. Dari sini ada fase emosi, tetapi mulai ada sisi mempertimbangkan dengan perbandingan tadi, dengan perbandingan, membandingkan kan, misalnya aku begini kamu kok begitu gitu kan, itu kan mempertimbangkan, itu sudah fase logika ya, tapi eh, emosinya masih masih lebih dominan. Baru kemudian di fase berikutnya logikanya lebih kuat, menyadari dan fokus pada pengalaman rasa sakit. Pada tahap ini perasaan, pikiran, dan dorongan terkait dengan balas dendam mulai dilepaskan. Mulai muncul pikiran rasional, nah ini pemikiran rasional dan memikirkan kemungkinan untuk memaafkan, namun belum sepenuhnya dapat memberikan maaf. Jadi mempertimbangkan, oh kalau aku mengalami gini, si dia begini, aku seberapa rugi sih? Dia mendapat manfaat apa sih? Gitu. Kenapa dia begitu? Gitu. Kenapa ini terjadi? Dan lain sebagainya, itu mulai dalam fase-fase pertimbangan. Lalu sudah mulai dalam fase juga pemikirannya siap untuk melepaskan, ya, mempertimbangkan, pikiran rasionalnya sudah mulai muncul. Gitu. Mempertimbangkan juga
Kalau aku memaafkan bagaimana? Kalau aku tidak memaafkan bagaimana? Jadi di sini nih benar-benar fase logika gitu ya. Hal yang terjadi apa? Jadi perubahan hati, pemahaman baru, pemahaman kan terkait dengan kognitif ya. Pemahaman baru terhadap bahwa strategi resolusi lama tidak membawa hasil yang diharapkan. Nah, di sini selain kalau tadi kan yang di fase 1 tuh bersakit-sakit gitu. Nah, di fase sini dia mulai memperimen. Kalau aku gini terus kayaknya aku juga makin rugi deh misalnya. Kalau memang sih aku sakit hati, memang sih dia tidak meminta maaf, tapi apa aku akan begini terus? Itu kan mulai ada fase logika ya, mulai berpikir ya. Di saat dia sudah mulai berpikir untuk melepaskan, nah itu masuk ke tahap yang kedua ini. Kesediaan untuk mempertimbangkan memaafkan sebagai suatu pilihan. Ya, mempertimbangkan bahwa memaaf, sepertinya aku memang harus memaafkan deh. Nah, aku juga nggak mau nih begini terus gitu ya, makin rugi dong aku. Nih itu kan itu pertimbangan logika. Kemudian tahap berikutnya, work based. Pada tahap ini, seseorang mulai membentuk perspektif berpikir yang baru dan memunculkan rasa empati, sehingga membuat seseorang mulai menempatkan diri sebagai pelaku. Nah, mulai ada aksi. Kira-kira saya memang dirugikan. Kira-kira apa ya yang dirasakan dan dialami si dia sehingga merugikan saya? Nah, ini kan bukan hanya segi pemikiran aja, tapi sudah mulai ada aksi. Dia sudah mulai berpindah dari dirinya, berpindah ke terkait dengan yang bersangkutan gitu. Ada fase perpindahan sebenarnya gitu. Makanya dikatakan work gitu. Ada aksi gitu, ada aksi. Empati itu bukan hanya terkait dengan emosi, tapi empati itu juga lebih pada sikap ya, ada aksinya. Ada perpindahan dari dirinya ke yang bersangkutan. Memilih untuk menawarkan beberapa bentuk perilaku baik pada pelaku. Nah, ini tidak selalu sih, tidak selalu mesti demikian gitu ya. Artinya sebenarnya tadi seperti di awal Tita sudah memaparkan gitu di pendahuluan, sebenarnya tidak harus selalu kita tuh dalam tanda kutip berhubungan baik dengan pelaku, dengan yang bersangkutan yang terkait dengan permasalahan ini gitu ya. Tidak harus selalu kita menawarkan perilaku baik, berbaikan gitu ya. Karena tadi sebenarnya ada proses intrapersonal itu yang lebih dominan. Walaupun interpersonalnya ada, tapi proses intrapersonal di dalam diri kita itu lebih dominan dibanding internya gitu. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri bahwa saya mesti berbaikan dengan dia, saya mesti berbuat baik dengan dia gitu. Ketika saya bisa berbuat baik dengan dia, ketika saya berbaikan dengan dia, itulah tandanya saya memaafkan. Padahal tidak demikian gitu. Jadi kita mesti berproses intrapersonal lebih dulu dan lebih banyak dibanding yang interpersonal. Nah, tapi pada fase work ini paling tidak kita bisa berempati, meskipun tidak berbaikan dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kita bisa berempati, sehingga kita akan menambah pemahaman mengapa ini terjadi gitu. Pemahamannya jadi ke sana, penghayatannya jadi ke sana. Hal yang terjadi apa? Nah, ini membingkai ulang. Membingkai ulang, memaknai. Itu kan jadi prosesnya ada proses bekerja ya. Empati terhadap pelaku. Nah, forgiveness diberikan sebagai suatu hadiah moral bagi pelaku. Kesadaran bahwa forgiveness membutuhkan penerimaan terhadap luka yang dialami. Yes. Gitu. Jadi membingkai ulang. Oh, saya memahami kenapa dia bersikap begitu. Kenapa dia bersikap kasar pada saya misalnya. Saya memahami. Meskipun memahami itu tidak berarti membenarkan, memahami itu tidak berarti juga harus berbuat baik, berbaikan gitu ya terhadap yang bersangkutan. Tidak selalu begitu, tapi kita memahami mengapa ini terjadi gitu loh. Jadi kemudian kita bisa membingkai ulang, tidak hanya dari perspektif sebagai korban, tidak hanya perspektif sebagai orang yang dirugikan, tetapi kita bisa melihat ini secara lebih luas.
sekali lagi, tetapi bukan berarti kita membenarkan proses yang sudah terjadi gitu. Kesalahan, sesuatu yang salah bukan berarti kita benarkan gitu. Tapi kita memahami ini sebagai satu pengalaman yang utuh gitu, ya. Dan bisa melihatnya tidak hanya dari perspektif kita saja. Gitu kira-kira. Nah, ketika kita sudah dalam tahap ini, maka kita akan lebih mudah untuk masuk ke fase berikutnya, deepening atau pendalaman, penghayatan, gitu ya, yang kemudian pada akhirnya memunculkan kelegaan emosional. Karena kita memahami dinamikanya kenapa ini terjadi. Kita berempati pada yang bersangkutan, berempati pada pelaku katakanlah gitu ya, atau berlaku pada orang yang menyakiti kita gitu. Kita berempati meskipun tidak selalu membenarkan. Oke. Apa yang terjadi? Ada proses menemukan makna bagi diri sendiri dan orang lain. Nyatakan bahwa diri sendiri membutuhkan forgiveness dari diri sendiri ataupun orang lain dari masa lalu gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang menjadi hambatan gitu untuk pemaafan ini? Yang pertama ada mungkin marah yang sebegitu besar gitu ya. Kemudian rasa sakit hati dan keinginan untuk membalas dendam. Atau tadi yang seperti dipaparkan Titan yang ini yang saya rasa juga juga sering terjadi. Mengapa memaafkan itu menjadi sulit? Karena kita takut untuk terulang lagi, ya. Dengan pemikiran bahwa ketika kita memaafkan itu berarti saya berhubungan baik dengan si dia. Saya berbaikan lagi dengan si dia. Nah, padahal ini kan perasaan sakit hatinya gitu ya, lukanya belum sepenuhnya sembuh. Lalu kan pasti akan ada ketakutan lagi nih untuk berulang lagi. Gitu. Ini yang kemudian menghambat mengapa sih proses pemaafan itu menjadi sulit. Tadi kata teman-teman kan kebanyakan mengatakan sulit gitu ya, meskipun dalam beberapa hal mungkin mudah. Oke. Untuk beralih dari kemarahan menuju emosi positif bisa jauh dari yang terlihat itu memang tidak mudah. Dengan seseorang menyakiti, wajar jika muncul keinginan agar mereka merasakan, kita menjadi orang yang tersakiti itu rasanya kepingin ada fase marah ya. Kenapa sih aku mengalami ini? Gitu. Coba deh, aku ingin kamu mengalami hal yang sama, gitu kan ya. Itu ada secara spontan gitu. Ada pemikiran seperti itu gitu. Coba kalau kamu juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi ada keinginan untuk balas dendam. Ketika seseorang menyakiti, wajar jika muncul keinginan agar mereka merasakan apa yang kita rasakan. Namun memaafkan orang itu berarti mengesampingkan dorongan alami untuk menyerang balik. Nah, ketika kita meredam keinginan untuk menyerang balik gitu ya, itu justru membuat kita menjadi lebih tenang. Lalu apa sih manfaatnya dari memaafkan gitu ya? Kadang-kadang kan kita tuh berpikir kalau saya memaafkan rugi dong gitu. Kalau saya memaafkan saya yang rugi, dia nggak dapat jerahnya. Kenapa saya harus memaafkan? Enak dong dia udah salah, dimaafkan pula gitu ya seringnya. Sehingga kita tuh seringkali sulit untuk memandang sebuah manfaat dari proses memaafkan tersebut. Sebenarnya dengan memaafkan itu kita mengurangi perasaan tidak menyenangkan. Kita dapat pemulihan, ya pemulihan dalam pemikiran, gitu, dalam logika kita, dan pemulihan dalam hubungan. Nah, sekali lagi ya, tapi tidak selalu hubungan ini mesti dalam tanda kutip baik-baik gitu. Jelas ya, mengurangi kecemasan dan juga memperkuat spiritualitas kita. Pemaafan tuh memang bisa erat kaitannya dengan spiritual. Saya sudah memaafkan itu prosesnya
ada rasa berserah, ya, ada rasa berserah atau apa. Oke, kemudian justru sebenarnya kita juga bisa meningkatkan harga diri, bukan hanya ketika kita memaafkan lalu kayak kita mentalnya lemah gitu ya, eh, diperlakukan begitu kok mau memaafkan, itu kan seringkali ego kita berbicara seperti itu gitu, sehingga kita justru merasa kalau kita memaafkan itu harga dirinya menjadi rendah gitu. Padahal sebaliknya kita punya harapan lebih besar. Kenapa? Karena ada kelegaan yang sebenarnya juga lebih besar. Kapasitas kita besar untuk manajemen konflik. Nah, ini penting ya gitu. Dengan kita berproses dengan pemaafan, sebenarnya kita juga mengasah skill kita untuk melakukan manajemen konflik. Dan lebih mampu mengatasi stres dan menemukan kelegaan. Otomatis kalau kita berproses dengan pemaafan, stres kita juga menjadi berkurang. Nah, ini memaafkan seseorang atau sesuatu sama dengan memaafkan diri sendiri. Kalau kita berdamai dengan diri sendiri gitu ya, kita memaafkan orang lain, itu kan berarti kita mengobati lukanya kita sendiri kan. Itu sebenarnya juga ada proses untuk kita mau memaafkan diri sendiri, kita mau menyayangi diri sendiri. Memaafkan membuat kita keluar dari mode korban. Nah, ini sebenarnya betul. Meskipun di tahap awalnya penghayatannya kita sebagai korban, tapi dalam fase-fase berikutnya kita tidak lagi menjadi korban gitu ya, karena penghayatan kita yang sudah lebih sempurna tadi. Karena bisa melihat perspektifnya lebih luas tadi kan ya, gitu. Jadi bukan hanya cuma lihat kita sebagai korban saja. Gitu. Nah, tidak apa-apa jika kita masih memikirkan betapa menyakiti pengalaman yang dialami dan merasa belum setuju. Tidak apa-apa. Jadi paling tidak kita menyadari dulu. Ini loh, saya sebegitu terlukanya. Dengan menyadari apa yang kita rasakan, sebenarnya itu adalah fase awal tadi ya. Setiap orang memiliki langkah sendiri untuk menjadi siap memaafkan atau siap atau menerima dalam pemaaf. Saya yakin sebenarnya setiap orang itu sudah mengawali fase memaafkan ya, tetapi belum belum berprogres maju, baru berhenti di tahap awal yang merasa tersakiti tadi, gitu ya. Uncoveringnya masih sedikit-sedikit gitu, belum sepenuhnya, tetapi ada di situ tuh, tahu kalau dirinya sakit hati, tapi belum mau menemui sakit hatinya seberapa besar. Jadi masih di tahap awal, masih ngintip-ngintip aja di tahap awal gitu ya, ibaratnya tuh kayak baru mau masuk pintu gitu. Tapi sebenarnya setiap orang tuh sudah punya pintunya, sudah menyentuh pintunya, hanya masih masuknya sedikit gitu ya, belum eh, apa uncoveringnya tadi belum sepenuh. Menyimpan pengalaman negatif, rasa sakit hati dan dendam hanya akan membebani diri sendiri, tentunya. Ya, bukan harga dirinya menjadi bertambah, enggak gitu ya. Sebetulnya justru itu menjadi beban. Sepertinya gitu ya, tampaknya adalah orang yang kuat, padahal sebenarnya mentally rapuh gitu loh. Ketika kita terus-menerus membawa luka. Nah, sebenarnya kita terbuka juga mengakui bahwa saya butuh berproses gitu ya. Silakan boleh datang ke profesional. Oke, itu sharing dari saya. Sekarang silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Oke, di kolom chat ada Afni ya. Kalau saya sebenarnya mudah memaafkan, tapi suka masih ingat aja dengan sesuatu yang membuat saya marah. Oke. Nah, melupakan apa? eh, Melupakan rasa marahnya, ya, bukan melupakan rasa marahnya, tetapi mengobati lukanya itu. Kenapa ya? Kalau misalnya gini, ketika ingat
ketika ingat sesuatu yang membuat saya marah gitu, ketika ingat misalnya apa? Misalnya gini deh, misalnya Tita nih, Tita dulu waktu mahasiswa pernah dimarahin sama Bu Ratri gitu. Kemudian ketika terus Tita ngerasa sedih, sakit hati gitu ya sama Bu Ratri ketika dimarahin gitu. Ketika Tita ingat peristiwa dimarahin itu, gitu ya, ingat kan, berarti masih ingat kan gitu, ya masih ingat. Nah, ketika Tita sekarang mengingat kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang dimarahin itu, apa perasaannya Tita? Apakah masih merasa sedih? Kira-kira gitu ya. Bahwa mengingatnya ya jelas masih ingat gitu. Tetapi masih sedih nggak? Gitu, ya. Nah, kalau masih sedih gitu ya, kalau masih sedih berarti ada lukanya yang belum sembuh, misalnya gitu. Ada lukanya yang belum selesai diproses, gitu ya. Bahwa mengingatnya tetap tetap masih bisa ingat. Saya sering pakai analogi ini. Analoginya itu seperti teman-teman pernah pernah luka kena apa? Knalpot misalnya. Biasanya betis ya. Betis tuh yang paling sering kena knalpot gitu. Lalu kan ada bekasnya kan? Ada bekas knalpot gitu kan? Bekasnya itu kan susah hilang ya. Si si apa? Luka knalpot yang biasanya itu bentuknya oval gitu loh lukanya ya kan? Bekasnya itu bentuknya oval dan itu susah hilang. Teman-teman, ketika eh, kena knalpot ini tadi panas sakit ya gitu, sakit gitu. Tapi kemudian rasa sakitnya itu kan lama-lama sembuh. Bilang lama-lama rasa sakitnya kan menjadi berkurang lalu sembuh. Lukanya kan juga menjadi kering gitu ya. Sudah kering kemudian berganti kulit gitu misalnya. Ya, tapi tetap kan bekasnya itu masih ada. Nah, pada saat kita melihat si bekas knalpot, rasanya sakit ya? Enggak kan gitu, udah enggak. Tapi kita ingat enggak itu apa itu adalah bekas kena knalpot. Ingat enggak kita dengan pengalaman kena knalpotnya? Ingat gitu. Lukanya juga masih ada di situ berbekas. Tapi rasa sakitnya udah enggak ada gitu. Gitu. Ya meskipun kalau misalnya diulas lagi itu ada sih, aduh gitu kan, ada gitu. Tapi kan tidak lagi menyakiti gitu loh, ya. Sensasinya mungkin ada ketika kita ingat memorinya itu ada mungkin agak merinding, agak aduh sakit gitu ya. Tapi kan tidak lagi rasa sakit yang mengganggu. Nah, kira-kira memaafkan prosesnya begitu. Kalau kita mengingat lagi, ya ketika mengingat lagi, ya ingat gitu dengan ini. Mungkin ada sedikit, aduh nggak enak sih gitu misalnya, tapi tidak lagi menyakiti yang mengganggu gitu. Kalau masih ada nih gitu ya, kalau ibaratnya tadi, kalau si luka knalpot tadi ternyata masih cekut-cekut gitu ya, masih benar-benar sakit, jangan-jangan ada infeksinya, misalnya gitu. Kemudian pengobatannya belum selesai. Udah seberapa lama nih, gitu kan. Ada infeksi jangan-jangan. Begitu juga dengan uh, luka hati kita, luka batin kita. Ya. Jadi indikatornya sebenarnya ya si rasa sakitnya tadi, intensitasnya gitu. Mestinya kalau sudah memaafkan, indikatornya ya, indikator yang memaafkan, kita mengingat itu tidak lagi merasakan sakit. Mengingat sakitnya iya, tetapi rasa sakitnya tidak lagi mengganggu gitu. Ya tadi balik lagi, kita ingat sih kalau Eva itu kena knalpot mungkin agak, aduh gitu, agak begitu aja. Tapi cekot-cekotnya kerasa lagi enggak kan? Tapi bahwa kita ngerasa agak merinding dikit ya mungkin ya gitu. Aduh, kerasa ngilunya gitu. Kebayang waktu itu ya gitu. Tapi kan cekot-cekotnya tidak lagi ada di itu kerasa. Gitu. Kira-kira mungkin begitu ya analogi. Oke. Tita mau nambahin boleh Tit. Boleh saya baca yang di kolom chat. Kolom chat. Ini ada Tigo. Selamat malam, Tigo. Oke, terima kasih sharingnya. Sangat mengenal. Saya mau bertanya, bagaimana dengan kondisi
di mana pelaku seolah mewajibkan saya untuk baik-baik lagi dengan pelaku, kalau mau baik-baik lagi. Jadi itu jadi salah satu ganjalan saya untuk bersolusi dengan pelaku atau melakukan seperti ini. Apa saya harus cuek saja dan tidak melakukan request? Nah, berarti kan ada dua hal ya yang eh, sebenarnya kita butuh untuk berbaikan nggak dengan dia, gitu ya. Nah, ketika kita tidak, Mas artinya gini, ketika kita memang tidak perlu berbaikan gitu ya, kita tuh juga perlu mempunyai boundaries, ya, jarak sehat, gitu, jarak aman dalam kita berinteraksi dengan orang supaya kesehatan mental kita tuh tetap terjaga. Nah, lalu eh, ini terkait dengan si si orang tersebut meminta kita punya jarak yang dekat, gitu ya. Nah, ketika kita tidak mau dan tidak mampu untuk menjalin jarak yang dekat tadi, karena pertanyaannya, apakah kita merasa bersalah nggak dengan ketidakmauan dan ketidakmampuan kita itu? Karena ya sebenarnya kan kita punya opsi untuk saya mau punya jarak di sini, gitu. Jadi tidak membenci itu bukan berarti harus mencintai. Ketika uh, saya memaafkan kamu, gitu ya, saya memaafkan kamu, itu berarti saya tidak membenci kamu. Tetapi bukan berarti saya mesti mencintai juga loh, gitu ya. Artinya ya kita tidak bisa memaksakan seberapa besar sih rasa cintanya itu. Misalnya gini, saya tidak membenci itu berarti saya memaafkan, tapi tidak bisa dipaksakan bahwa cintanya harus begitu besar, gitu, harus begitu dekat. Itu eh, dua hal yang berbeda, gitu. Sebenarnya memaafkan itu bisa berhenti sampai tidak membenci, tetapi tidak perlu memaksa untuk menjadi sangat cinta, gitu. Bisa dirasakan ya. Kita tuh nggak benci, tapi juga nggak cinta, dan itu fine aja sebenarnya. Nah, seringkali itu kita mungkin memaksakan, kita merasa kita tidak bisa memaafkan karena kita memaksakan untuk mencintai itu, gitu. Jadi istilahnya tahapnya tuh sampai tidak membenci aja. Coba bayangkan kalau kita menyimpan kebencian tuh rasanya kan nggak enak ya. Kita kan membawa kebencian tuh kan nggak enak. Yang dilepaskan adalah kebencian yang kita lepaskan. Tapi bahwa kita tidak bisa menghadirkan cinta, itu dua hal yang berbeda, proses yang lain lagi, gitu. Dan nggak apa-apa sebenarnya. At least kita tidak membenci, gitu loh. Sebenarnya fase memaafkan sampai di situ saja. Tidak harus selalu bahwa kita berhubungan baik dengan uh, yang bersangkutan, gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini sering terjadi dalam hal uh, relasi hubungan, apalagi hubungan romantis, gitu ya, dengan pasangan, itu dengan pasangan. Ya, mungkin juga apakah kemudian ketika korban KDRT misalnya, gitu ya, dia memaafkan, itu berarti berbaikan dan kembali? Tidak, gitu. Bukan, tidak demikian, gitu ya. Misalnya dalam KDRT kemudian dia memproses luka yang dia alami, memperbaiki penghayatan terhadap pengalamannya, bukan berarti dia mesti kembali atau mesti berbaikan lagi dengan pelaku. Bisa jadi dia tetap punya jarak aman, tapi dia memaafkan dengan menyelesaikan proses-proses, menyelesaikan rasa-rasa bencinya tadi untuk dilepaskan, sehingga dia menjadi utuh kembali. Tapi tidak berarti harus harus kembali mencintai, gitu ya, atau harus mengisi tabung cintanya lagi, gitu. Tidak harus begitu, tapi paling tidak dia mengobati lukanya dan menghapus kebenciannya, bukan menghapus, melepaskan rasa bencinya. Jadi tidak ada yang balas dendam tadi loh.
Oke, kemudian yang berikutnya, dari Gaby nih. Sudah merasa tenang dan damai dalam masalahnya, sudah ikhlas dan masanya, bahkan keinget masanya juga tidak sedih atau marah lagi. Tapi ketika bertemu lagi orang yang membuat masalah tersebut, segala emosi masih muncul. Apa itu termasuk belum memaafkan? Eh, Prosesnya belum selesai. Bisa jadi ya, prosesnya belum selesai. Ya, bisa jadi demikian. Tapi nggak apa-apa sih, memang eh, proses maafkan tuh kan nggak mudah gitu. Tidak hanya yang artinya eh, yang kita sadari tadi lukanya tadi ya, kita menghayati luka itu yang seperti apa sih gitu. Kadang-kadang oh ternyata proses proses menyadari kita baru bisa menyadari sampai sini, tapi kita belum tahu ternyata ada yang di dalamnya lagi gitu. Bisa jadi bukan berarti belum memaafkan, tapi lebih ke prosesnya belum selesai. Mungkin gitu ya, Kevin. Jadi eh memaafkannya belum selesai. Beda ya dengan belum memaafkan. Saya merasa kalau proses itu ya rangkaian perjalanan gitu loh. Tapi kalau kalau belum memaafkan yang kemudian tidak menjalani proses sama sekali itu kan berbeda. Ini prosesnya sudah ada, tetapi mungkin memang belum tuntas. Atau kadang-kadang kita memang belum bisa ketemu, belum bisa menyadari sepenuhnya luka kita itu karena ya kita butuh situasi yang lain dulu nih. Saya pernah tuh ternyata mengalami, oh ternyata rasa sakit hati ini tuh baru yang part ini gitu, yang part ini nih baru muncul ketika saya ketemu situasi yang lain. Nah, dalam situasi yang normal, saya belum bisa ketemu perasaan ini gitu misalnya. Saya ternyata butuh ketemu situasi yang lain dulu untuk saya bisa ketemu perasaan sakit hati yang di bagian sini nih gitu ya. Jadi ya uh, it's happen juga sih gitu. Maksudnya ya memang namanya proses gitu kan. Proses tuh seperti journey ya, seperti journey perjalanan gitu. Lalu apakah benar bahwa uh, waktu itu menyembuhkan? Waktu itu menyembuhkan, benar nggak? Em, Waktu tidak bisa menyembuhkan kalau kita tidak berproses. Tetapi bahwa proses ini memakan perjalanan waktu ya bisa bisa saja demikian. Ya, tapi kalau kita diam saja tidak melakukan apa-apa ya waktu yang berjalan terus juga tidak akan mengubah apapun. Gitu. Kira-kira gitu ya. Gaby, thank you. Oke, selamat malam Uci. Oke, Uci pengen sharing sedikit pengalamannya. Saya merasakan sekali prosesnya, Bu. Saya pikir saya sudah memaafkan pelaku. Tapi ternyata selama 5 tahun berlalu, ketika saya mengingat kejadian tersebut, saya masih menangis. Hati saya masih hancur rasanya. Setelah saya belajar lagi mengenai psikologi, akhirnya saya mulai belajar bahwa selama ini saya hanya memaafkan di luar saja, melalui ucapan semata, karena saya merasa butuh untuk kesembuhan dan ketenangan untuk diri saya sendiri. Maka saya memutuskan untuk berdamai dengan diri saya, dengan keadaan, sorry, dengan keadaan serta memaafkan semuanya, pelaku, kejadian saat itu, dan sebagainya. Akhirnya, setelah saya berdamai diri saya dan pengalaman tersebut, ketika saya mengingat atau menceritakan kembali tentang kejadian tersebut, saya merasa sudah bebas dari luka hati saya. Apa yang pernah saya lalui waktu itu sesuai sekali dengan konsep forgiveness-nya. Oke, terima kasih Uci sharingnya gitu ya. Wah, menarik sekali gitu dan bisa dirasakan ya journey-nya Uci tadi juga tidak sederhana pasti gitu. Eh, nah, mungkin begini, mengapa sih kita merasa kita sudah memaafkan, tapi kok ternyata ketemu lagi, kemudian atau kita lewat lagi tempatnya kok masih sakit ya rasanya gitu. Jangan-jangan selama ini kita merasa memaafkan itu dengan menghindari, gitu loh. Kita tuh belum sepenuhnya ketemu dengan luka kita, gitu. Tapi lebih ke, oh ya udah deh, oke saya maafkan, tapi kita sebenarnya lebih banyak menghindari.
belum belum betul-betul ketemu gitu, mentok rasanya sakit hatinya gitu. Belum betul-betul tahu eh, kalau sakit hati ini kalau dilihat bentuknya kayak apa sih? Kok dirasain sakitnya di mana sih gitu? Katanya sakitnya di sini gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya kita belum benar-benar ketemu lukanya. Seberapa besar gitu loh lukanya itu seberapa besar. Seberapa parahnya kayak apa. Nah, memang itu seringkali mekanisme yang kita lakukan itu menghindari, memendam gitu ya. Sehingga ketika kita ketemu lagi, ya otomatis tertrigger. Karena selama ini kita tidak benar-benar menemui sebenarnya, tidak benar-benar menemui luka atau sakit hati tersebut. Oke, Rani, selamat malam. Saya Saya merasa banyak sekali luka yang sebenarnya sudah saya pendam selama ini. Bagaimana caranya melakukan uncovering face jika diri sendiri seakan menolak untuk membuka kembali luka tersebut. Jika dirasa memang sebenarnya banyak sekali dan apa sulit gitu ya, jangan ragu untuk ambil sesi dengan profesional, bisa dengan psikolog gitu ya, atau dengan terapis kesehatan mental. Memang proses memaafkan ini walaupun prosesnya intra ya dengan diri sendiri, tetapi somehow kita butuh bantuan orang lain gitu dan profesional bisa membantu itu. Karena tadi yang sering beberapa kali teman-teman sampaikan, memaafkan diucapkan saja di luarnya aja gitu. Nah, dengan bantuan profesional itu kita bisa bisa dipandu untuk menemui luka yang sebenarnya, diajak untuk lebih menghayati seperti apa sih sebenarnya rasanya sakit hatinya itu seperti ini gitu ya. Gitu. Ada beberapa pendekatan terapi psikologi. Jadi forgiveness terapi itu bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Salah satunya dengan clinical hypnosis. Tapi memang ini sangat individual ya, sangat individual. Jadi teman-teman kalau dirasa sangat sulit melakukan prosesnya dengan diri sendiri, jangan segan-segan untuk menghubungi profesional. Untuk teman-teman yang di Jabodetabek, bisa uh, bisa mendaftar terapi bersama dengan saya. Saya praktek di Bliss, ini di Cibubur, di kota wisata, atau juga nanti bisa menghubungi admin gitu ya. Saya juga praktek di beberapa klinik yang lain di Jabodetabek, di Jakarta. Nah, kalau teman-teman yang di luar Jakarta, di luar Jabodetabek, bisa dilakukan terapi online, konsultasi online, tetapi terus terang memang menjadi terbatas gitu ya. Ada yang tidak bisa dilakukan secara online terapinya. Tapi paling tidak konsultasi, konseling itu bisa dilakukan secara online. Gitu ya, Rani. Thank you. Kemudian, oke. Saya izin bertanya, dari cerita di atas, saya sudah merilis rasa sakit saya. Namun ternyata endingnya perasaan trauma saya masih ada sehingga rasanya saya belum siap untuk membuka hati orang lain. Yang saya pikir eh, saat itu sebab masalahnya adalah karena pengalaman traumatis itu. Saya tidak berani menaruh harapan, jadi saya tidak bisa berkomitmen dengan seseorang. Menurut Ibu, apakah itu adalah proses Menurut Ibu, apakah itu adalah karena proses forgiveness yang belum selesai atau memang dua hal yang berbeda? Sebentar, saya masih agak eh, bingung menangkap pertanyaannya. Oh, oke. Eh, apakah karena perasaan traumatisnya atau memang karena kejadian traumatis itu gitu ya. Jadi eh, kejadiannya ataukah perasaan traumatisnya begitu ya kira-kira yang Uci ingin tanyakan ya. Ya.
Yang jelas ya perasaan traumatik kita terhadap peristiwanya. Misalnya memang peristiwanya memang traumatis. Misalnya katakanlah bencana alam. Bencana alam itu kan memang peristiwa traumatis ya, gitu. Tapi kita kan tidak bisa mengubah apapun terhadap peristiwa itu. Yang kita bisa lakukan adalah penghayatan kita terhadap pengalaman itu, gitu ya. Mengatasi, mengobati trauma kita terhadap pengalaman tersebut. Penghayatannya terhadap pengalamannya. Tetapi bahwa kejadian si bencana alam ini kan tidak bisa diubah lagi, tidak bisa diapa-apain. Gitu. Kejadian bencana alamnya kan tidak bisa disalahkan juga. Gitu. Suatu bencana tidak bisa disalahkan juga gitu. Jadi ya memang efek traumatisnya. Dan kalau memang efeknya adalah suatu trauma, itu memang butuh dampingan profesional. Jadi pemaafan itu eh, relatif tidak hanya bekerja dengan tidak hanya proses dengan diri sendiri yang kita lakukan sendirian gitu ya. Tapi memang seringkali butuh bantuan profesional sih. Paling tidak ada proses konseling. Ada kayak curhat gitu ya, kayak curhat itu kan sebetulnya butuh curhat untuk bisa tadi loh ada fase yang melihat dari perspektif yang berbeda. Nggak hanya melihat dari perspektif kita gitu ya sebagai korban. Tapi kita juga butuh melihat dari perspektif yang berbeda. Ini kan butuh seperti cermin gitu. Cerminnya didapat dari mana? Ya kalau kita ada punya support system berupa teman, keluarga yang bisa menjadi cermin, menjadi tempat curhat ini oke. Tapi kalau kita tidak punya itu, kita tidak menemukan itu, ya berarti kita butuh bantuan profesional. Gitu. Jadi kalau kita sudah bicara trauma, itu jelas trauma tidak bisa disembuhkan sendiri. Itu ya. Oke, dari Tita mungkin ada yang mau ditambahkan, Tit? Mungkin ini ya, Bu. Untuk ketika kita merasa, oh, sepertinya saya butuh pendampingan psikologis nih, atau butuh ya pendampingan lah gitu. Itu sebenarnya it's okay ya, Bu ya, nggak ada salahnya juga gitu. Ya, Jangan ragu lah gitu. Karena ada kalanya mungkin kita ngerasa, oh ini udah eh, kayak mungkin kalau misalnya kabel itu kayak kabel kusut gitu ya, Bu ya, sulit untuk ketika kita pikiran lagi kusut itu sulit untuk mengurainya. Nah, mungkin kita butuh bantuan profesional untuk gimana caranya mengurai kekusutan itu gitu. Jadi iya, nggak perlu betul sekali. ragu atau khawatir atau takut lah gitu. Iya, betul sekali gitu. Kan kalau kita kusut gitu ya, itu kan kita eh, nggak bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Kita butuh tadi bantuan cermin untuk melihat diri kita, melihat perspektif yang berbeda gitu. Contohnya deh misalnya nih, saya tuh ngerasa gatel banget di belakang sini gitu ya. Gatel banget. Kita kan nggak bisa lihat ya. Ini apa sih gitu. Kita butuh cermin gitu. Nah, orang lain inilah cermin kita. Nah, orang lain ini siapa? Kalau kita punya, balik lagi ya, kalau kita punya support system, adakah teman yang betul-betul bisa menjadi fungsi cermin tadi? Adakah keluarga, sahabat yang bentuknya support system? Fine, oke. Gitu. Tapi kalau tidak, jangan ragu memang ke profesional. Nah, saya jadi teringat juga tadi dari yang kita sampaikan gitu ya. Kita tuh juga perlu aware apakah saya sudah cukup perlu ke profesional atau enggak. Apa yang saya alami ini saya perlu kemana? Saya mesti ketemu siapa? Gitu. Eh, kita perlu aware dengan misalnya ya, saya ini habis mengalami peristiwa yang traumatis misalnya, atau saya habis mengalami pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Saya mau bilang simpel apa enggak ya? Patah hati itu simpel apa enggak? Bisa simpel, bisa enggak ya? Ya, tergantung, Bu.
Misalnya saya habis patah hati gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa, ya sepatah hati aja masa ke psikolog gitu kan. Misalnya gitu. Tapi kalau ini patah hatinya memang betul-betul eh, mengganggu fungsi kita gitu ya. Mengganggu fungsi kita dan ada ketidaksinkronan respon kita, itu bisa jadi tanda bahwa kita butuh eh, ketemu profesional. Contohnya gini, simpelnya. Misalnya nih, saya habis patah hati karena dikhianati pasangan saya gitu ya. Itu kira-kira kalau ditimbang secara bobot dari 0 sampai 10, perlakuan yang saya dapatkan gitu ya dari pasangan saya itu seberapa menyakitkan. Lebih dari 5, kurang dari 5, misalnya katakanlah menyakitkan banget sih gitu ya. Apalagi misalnya si ini ini apa pengkhianatan pasangan, oh ini lagi banyak yang viral ya tentang pengkhianatan ini apa perselingkuhan gitu. Misalnya perselingkuhannya eh, pasangannya dalam pernikahan. Ini kan sesuatu yang besar gitu. Saya rasa bobotnya nggak 5, bobotnya 6, 7 gitu misalnya. Ya. Lalu eh, saya yang mengalami ini gitu ya, yang patah hati ini dengan kejadian yang bobotnya 7, saya meresponnya sama nggak? Sama sama imbang 7 nggak? Atau saya kok kayaknya sedih sih, nangis sih, tapi nggak segitunya. Kalau ditimbang kesedihan saya, ekspresi nangisnya saya itu cuma 3. Seimbang nggak? Antara yang saya alami, kejadian tidak menyenangkan ini 7 hantamannya, tapi respon saya cuma 3. Saya tidak bisa nangis, nangisnya cuman begitu saja, yang bobotnya tuh kayaknya cuma 3 aja. Nah ini kan nggak imbang ya. Kita habis mengalami sesuatu peristiwa yang besar, tetapi responnya juga tidak sebegitu besarnya. Kalau kita habis mengalami peristiwa yang besar, ya mestinya sedihnya juga besar loh. Gitu. Jadi jangan jangan dikira bahwa kita adalah mental yang kuat ketika kita nggak nangis, ketika mengalami peristiwa yang menyedihkan. Hati-hati, justru itu jangan-jangan tanda bahwa kita butuh bantuan. Karena apa? Kita tidak dalam kondisi mental yang baik gitu loh. Karena tidak bisa memberikan respon yang seimbang dengan stimulusnya. Gitu. Kita kan bisa bisa mengukur sebenarnya ya, mengukur secara subjektif ya setiap kejadian ini. Ini bobotnya seberapa menyakitkan sih? Gitu. Bobotnya seberapa parah sih? Gitu. Lalu respon kita udah imbang nggak? Nah, kalau misalnya oh yang kita alami itu sesuatu yang tipis-tipis aja, responnya ya tipis-tipis juga, kayak mungkin cukup dengan curhat. Misal. Tapi ketika terjadi ketidaksinkronan respon ini tadi, saya habis kehilangan orang terdekat, tapi kok saya nggak bisa nangis ya. Padahal kehilangan orang terdekat itu kan bobotnya mungkin bahkan di atas 7 loh, kesedihannya misalnya gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita eh, lebih terbuka dengan berbagai pengalaman dan penghayatan kita gitu ya terhadap pengalaman itu, meskipun rasanya ketemu dengan rasa sakit itu nggak enak, menemui rasa sakit kita itu memang nggak enak, tapi namanya penyembuhan memang butuh butuh ada rasa sakitnya ya. Misalnya kayak kalau kita ke dokter aja, ke dokter kasih obat, obatnya pahit kan, tapi kan masih kita minum ya. Satu, minum obat pahit. Yang kedua, kalau misalnya kita ada sakit, lalu mesti dioperasi, misal. Kalau pemulihan operasi itu kan nggak bisa langsung jalan, nggak bisa langsung makan makanan padat, mungkin gitu kan ada pantangannya. Nah, tapi apakah ketika kita nggak bisa jalan ini tandanya kita sakit? Kan enggak. Tandanya kita menuju pada proses penyembuhan. Gitu. Nah, begitu juga dengan eh,
penyembuhan psikologis. Nah, memang sih kita kadang-kadang enggan ya ketemu dengan rasa sakit itu, karena kita tuh seringkali merasa enggan gitu loh. Ini yang kita lakukan menghindari gitu. Nah, jadinya memaafkannya nggak selesai-selesai tuh. Jadi memaafkannya berhenti di fase itu aja, nggak maju ke fase berikutnya. Oke, begitu. Mungkin ada lagi tambahan Tita? Udah, Bu. Saya Oke. rasa pemaparan dari Ibu dan jawaban dari Ibu sudah cukup menjawab, sangat menjawab bahkan ya dari pertanyaan teman-teman di sini gitu. Iya, teman-teman mungkin di lain waktu kita akan bikin sesi terapi forgiveness ya. Kita akan bikin terapi forgiveness yang bisa kita lakukan. Mungkin ketika kita lakukan secara online memang tidak bisa terlalu dalam, tetapi paling tidak kita memulai prosesnya gitu ya. Memulai prosesnya. eh, Jangan lupa nanti ikuti terus informasinya di sosial medianya Bliss, atau juga nanti akan diinfokan gitu ya ketika kita membuka sesi-sesi terapi, terutama online maupun offline gitu ya. Kalau mungkin buat teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, kita akan adakan online, dan di area Jabodetabek nanti bisa mengikuti sesi offline. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah belajar dan berproses bersama, dan saya mau memberikan apresiasi buat teman-teman sekalian mau berproses dengan paling tidak ikut webinar ini juga sudah memulai proses loh. Jadi kita perlu kasih apresiasi untuk diri kita sendiri. Tip, keren buat diri sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk Tita dan Ibu Ratri atas materinya dan sesi tanya jawab yang sangat membantu teman-teman juga. Sebelum webinar ini ditutup, mungkin kita bisa ya untuk menyalakan kamera untuk dilakukan sesi foto bersama. Saya mewakili semuanya mengucapkan maaf dan terima kasih atas waktu dari kalian karena sudah mengikuti webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.